Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang dan selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, kabarnya baik semua ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Ibu Ode Syahrina Rizky Amalia. Kalian bisa panggil Ibu Sherin atau Ibu Ode. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep harmoni dalam keberagaman. Sebenarnya apa sih harmoni dalam keberagaman itu? Ada yang bisa jawab? Nah, harmoni dalam keberagaman merupakan upaya menjaga keselarasan dan kedamaian di tengah perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi suku, agama, ras, budaya, bahasa, serta nilai-nilai yang dianut dari tiap individu maupun kelompok. Nah, dalam konteks ini, harmoni berarti menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan mendukung. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, ada nggak yang bisa jelasin tentang tujuan kita mempelajari konsep harmoni dalam keberagaman ini? Oke, baik. Jadi Ibu jelasin ya, kalau tujuan kita dalam mempelajari, pertama, kalian akan mampu menjelaskan tentang pentingnya harmoni dalam keberagaman. Yang kedua, kalian akan menganalisis contoh konkret harmoni dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Dan juga yang ketiga, dapat menunjukkan nilai sikap toleransi dalam keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Apa sih tujuan capaian pembelajaran kalian setelah itu? Nah, tujuan pembelajaran kalian adalah mampu menjelaskan konsep harmoni dalam keberagaman. Yang berikutnya menganalisis contoh penerapan harmoni dalam keberagaman sehari-hari, menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, berbagai lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran KT atau Culturally Responsive Teaching. Lalu berikutnya nanti akan disangkut pautkan dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa? Nah, oke, baik. Jadi, profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah yang pertama bernalar kritis, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, sarana yang akan kita gunakan itu apa aja? Ada laptop, handphone, PPT, LCD, dan lain sebagainya. Nah, di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan PPT terhadap PPT dan juga KPD yang akan kalian isi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian tahu tentang keragaman di Indonesia saat ini? Ya, terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kalian tahu tidak tentang keragaman yang ada di sekitar kita? Mulai dari sikap toleransi, misalnya, toleransi antar umat beragama itu kayak gimana? Iya, benar itu adanya perbedaan agama dan sikap kita saling menghormati antar agama yang ada, misalnya di hari-hari besar seperti hari Lebaran, hari Natal. Itu kan kalau misalnya di bulan puasa itu kan ada yang namanya takjil setiap hari selama 30 hari. Jadi sebisa mungkin yang kaum umat Kristiani ya itu kan ada yang namanya war takjil. Ya kalian memposisikan diri, memporsikan itu takjil yang ingin kalian beli ya jangan dibeli semuanya. Karena kan warga Muslim itu ini harus berbuka dengan yang manis-manis. Jadi ya kalau bisa dibagilah saling menyisakan gitu, saling memahami. Nah, selanjutnya eh, Ibu kan tadi sudah menjelaskan secara garis besar tentang konsep harmoni dan keberagaman. Berikutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yakni 4 kelompok. Nah, kelompok pertama akan membahas tentang nilai harmoni dalam Pancasila. Yang kedua akan membahas tentang budaya daerah. Yang ketiga, konflik dalam keberagaman dan cara mengatasinya. Lalu kelompok keempat akan membahas tentang peran pemuda dalam menjaga harmoni. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita akan bermain ice breaking yang berjudul True or False. Jadi kalian akan menentukan ini kebudayaan dari daerah mana, apakah benar atau salah. Kemudian kita juga akan menonton video tentang konsep harmoni dalam keberagaman. Nah, nanti di minggu berikutnya Ibu akan meminta kalian untuk membuat sebuah poster yang berisikan peta pikiran tentang konsep harmoni dalam keberagaman.
Nah, untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menonton video pembelajaran sebagai berikut. Jadi, Ibu share screen dulu ya. Ya, maaf ya anak-anak, ini jaringannya kurang bagus ya sepertinya. Padahal udah ini loh. Atau emang setiap share screen kayak gini? Ya, ini. Nah, kita akan menyimak video ini kali ini. Ini ada yang namanya etnosentrisme, itu menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan dari daerah lain. Oke, anggaplah sudah selesai ya. Kita sudah menonton video penjelasannya. Berikutnya kita akan bermain game True or False. Jadi ini ilustrasinya. Jadi sebelumnya Ibu tuh pernah bermain game True or False, tapi di ini, di mata pelajaran yang lain. Jadi ilustrasinya kurang lebih kayak gini ya, guys, teman-teman. Videonya udah saya upload ke, tapi ini dengan contoh materi yang berbeda ya. Nanti disesuaikan dengan konsep harmoni dalam keberagaman. Saya, maaf ya jaringannya sedang terganggu. Nah, ini pertanyaannya atau salah dengan pernyataan true or false dan juga memberikan alasan serta pendapatnya. Nah, durasi permainan ini kurang lebih sekitar 30 menit ya, dengan ada sekitar 20 lebih pertanyaan disesuaikan dengan tim mana yang masih bertahan. Jadi ini mainnya per tim juga. Oke, anggaplah kita sudah selesai menonton tentang ini. Jadi sebelum pembelajaran nanti ada siswa-siswi akan mengisi skala Likert dan juga mengerjakan studi kasus untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka tentang konsep harmoni dalam keberagaman ini. Pertanyaannya, jadi mereka akan memilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Lalu ada dua pertanyaan tentang studi kasus juga, mereka akan mengerjakannya. Kemudian untuk LKPD kelompok, nah kelompok satu ini tentang nilai harmoni dalam Pancasila, mereka akan menjelaskan jawaban sebanyak 3 pertanyaan. Berikutnya kelompok dua, 3 pertanyaan juga. Kelompok tiga, konflik dalam keberagaman dan cara mengatasinya, ada 3 pertanyaan. Lalu kelompok empat, peran pemuda dalam menjaga harmoni juga ada 3 pertanyaan. Nah, itu kan ice breakingnya tadi tadi sudah dijelaskan juga. Kita akan masuk ke sesi refleksi. Jadi
Anak-anak, kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, baik. Benar sekali ya. Jadi, konsep refleksi pembelajaran kita hari ini adalah tentang harmoni dalam keberagaman, di mana negara Indonesia kita sadari sendiri bahwa adalah negara yang sangat heterogen ya. Ada bermacam-macam suku, budaya, ras, agama, bahasa, dan istiadat. Meskipun begitu, itu tidak memberikan perpecahan atau disintegrasi terhadap negara kita, tetapi justru mempererat tali persatuan atau integrasi. Jiwa integrasi kita itu lebih tinggi karena adanya perbedaan tadi. Sehingga benteng pertahanan kita untuk mempertahankan integrasi ini jauh lebih kuat karena kita itu hidup beragam, baik beragam suku, beragam budaya, dan lain sebagainya. Saya mengapresiasi kepada adik-adik yang sudah sangat antusias dalam mengikuti games True or False ini. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, saya akan meminta kalian untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan. Jadi mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan melakukan presentasi. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan kegiatan pembuatan poster. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak anak-anak untuk waktunya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen yang akan menilai. Mohon maaf ini seadanya saja. Sebelumnya saya sudah buat video dengan mengundang beberapa siswa, tapi sayangnya videonya itu tidak terekam, malah layarnya hitam semua. Jadi saya ulang membuatnya dan saya mempresentasikan sendiri, mengilustrasikan sendiri dengan konsep pembelajaran yang sebelumnya sudah saya ajarkan di sekolah SMA Negeri 2 Malang. Saat ini kan kami sudah selesai PPL, jadi tidak bisa mengilustrasikannya lagi. Ilustrasikannya cukup online seperti ini. Dan juga menampilkan contoh video untuk konsep ice breaking-nya. Nah, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.